kapasitas kita terhadap konten yang kita bawakan itu ditentukan dari berapa baik kita survive ya di sesi Q&A. Nah, di siang hari ini kita akan belajar materi itu bersama Coach Gatot Sandi. Kebetulan beliau sudah hadir nih di siang hari ini. Halo, dadah Coach. Halo Mbak Erika. Halo. Suara saya jelas Mbak Erika? Jelas Coach. Aman. Alhamdulillah. Nah, Coach Gatot Sandi ini beliau adalah Certified TESOL, Teaching English to Speakers of Other Language from World TESOL Academy London, UK. Dan beliau adalah Certified TOEFL Trainer from ETS, Jakarta BNSP Certified Trainer. Dan beliau juga Certified NLP Practitioner from NLP Florida, USA. Beliau juga Certified Digital Literacy Trainer from Kemkominfo RI. Gitu. Wah, beliau ini udah memang expertnya nih di bidang Inggris. Tapi apa sih hubungannya dengan tanya jawab gitu? Akan diulas lebih dalam bersama Coach Gatot Sandi. Silahkan Coach. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Erika. Kasih jempol dulu dong teman-teman buat Mbak Erika, ya luar biasa. Sudah mengekskort ya sesi kita dengan sangat luar biasa. Nggak nyangka loh makin lancar public speakingnya Mbak Erika, karena sering pitching ya kayaknya ya. Iya Coach. Sering Baik. latihan juga pastinya. Siap. Baik, terima kasih Mbak Erika, terima kasih Naratika. Dan juga teman-teman yang sudah bergabung ya di sesi kita hari ini. Ada banyak wajah-wajah yang sudah saya kenal nih ya di sesi pelatihan ataupun saat kita berinteraksi ya di lapangan. Selamat datang, dan hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat krusial. Karena kita sering banget kan dengar istilah first impression matter, atau kesan pertama itu sangat menentukan. Bahkan ada yang bilang bahwa nggak ada yang bisa menggantikan kesan pertama. Jadi nggak ada kesan kedua, ketiga, keempat, itu tuh nggak akan pernah bisa menggantikan kesan pertama. Feels-nya beda, saking pentingnya kesan pertama. Tapi dalam dunia presentasi, ada satu hal yang sering dilupakan ya terkait public speaking juga. Jadi karena terlalu fokus pada first impression, sehingga semua hal menumpuk di depan. Ya, tentang PD-nya, tentang tekniknya, tentang cara membuka, dan seterusnya. Padahal ada satu hal yang mungkin luput untuk kita perhatikan, yakni last impression. Jadi kalau first impression itu menentukan apakah kita akan mengikuti sesi sebuah presentasi, last impression itu adalah kesan yang dibawa oleh audiens pulang ke rumah dari kualitas presentasi kita. Jadi itu tidak kalah penting ya, bahkan bisa menentukan. Last impression-nya bagus, konten yang dibawakan sudah oke, first impression-nya bagus, konten yang dibawakan sudah oke, last impression-nya dalam tanda petik mengecewakan, karena ada satu dan lain hal. Karena misalkan slide-nya sudah oke ya, desainnya sudah porsinya 70-30 antara visual dan seterusnya ya, kronologisnya juga oke, pembukaan juga oke, penyampaiannya mantap. Nah, di sesi yang terakhir nih, Q&A atau sesi tanya jawab, tiba-tiba ada yang ngacung. Kemudian bertanya sesuatu yang tidak kita duga ya, nadanya kritis. Tiba-tiba kita langsung berkeringat, kalimatnya nggak jelas, muter-muter, ekspresinya berubah. Banyak padahal di awal sudah sangat luar biasa. Nah, lumayan familiar nggak dengan situasi seperti itu? Nah, kalau lumayan familiar, ya lumayan mengenal ya kondisi-kondisi seperti itu, maka cocok banget teman-teman hadir di sesi kita hari ini. Karena hari ini kita akan belajar cara membuka dan menghadapi ya sesi Q&A, karena ini adalah tantangan
terakhir, bisa dibilang tantangan ultimate ya, karena kapasitas kita terhadap konten yang kita bawakan itu ditentukan dari Iya. berapa baik kita survive ya di sesi Q&A. Baik, sebelum saya mulai, ada satu pertanyaan nih kita semua. Untuk kita semua ya. Sudah tampil slide-nya, teman-teman? Sudah, Coach. Oke, nah nanti saya berikan komando ya. Di hitungan 1, 3, 2, 1. Silakan langsung tulis di kolom komentar seberapa panik sih teman-teman semua ini dengan sesi Q&A. Ada di poin 5 dan ada di poin 1. Nah, yang 4, 3, 2 silahkan dipilih kriterianya. Kalau di poin 5 nih, chill aja kali, chill itu santai saya mah. Sesi Q&A yang penting bla bla bla, persiapan oke, nyantai ya. Tetapi walaupun persiapan oke tapi tetap aja panik. Oke, silahkan tulis ya. Nah, itu 3, 2, 1. banyak yang jawab, Coach. 3, Oke. 1, 2. Wah, beragam ini ya jawabnya. Oh, Rata ada. ini 1 sampai 5. Sebutkan alasannya kenapa ya, silahkan. Ini ada Kak Rizkia ya. Kadang panik, kadang enggak. Gimana sih Kon? Oke. Halo Kak Rizkia. Kak Rizky ya? Halo, Coach. Baik. Kalau enggak paniknya karena apa? Dan paniknya karena apa kalau boleh tahu? Kadang-kadang kalau misalkan panik itu ketika pertanyaannya belibet ya, pertanyaannya panjang banget, jadi kita mikir jawabannya apa gitu. Atau misalkan Oke. kuasai secara menyeluruh, dan yang ketiga pengaruh siapa yang nanyanya. Kadang-kadang kalau yang nanya teman, pertanyaan belibet masih aman. Tapi kalau yang misalkan dosen atau yang lebih tua, kesannya jadi kayak aduh takut salah jawab gitu. Baik, terima kasih Kak Rizky ya. Tuh, karena pertanyaannya panjang sekali ya. Dan kemudian background dari penanyanya tuh yang bikin kadang kita jadi jiper ya. Apalagi saya beraktivitas di pelatihan bahasa Inggris. Challenge paling utama adalah ketika saya harus melatih guru-guru bahasa Inggris. Aduh, sudah mas saya tidak punya background ya terkait pendidikan bahasa Inggris, tetapi harus melatih mengajar guru-guru bahasa Inggris. Itu pengalamannya sangat luar biasa. Tetapi alhamdulillah bisa dilewati ya. Nanti saya bagikan nih tips-tipsnya. Oke, 1 kalau sakit nih dari Kak Hayat ya. Kemudian ada Kak Galih nomor 3, Kak Ismail juga. Oke, saya ingin coba sapa Kak Iwan Setiawan nih dari Banjarbaru. Halo, Kak Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Kak Iwan. Salam kenal, Mas Gatot. Kenapa ada di poin 2? Karena baru kejadian hari kemarin, hari Jumat kemarin, saya diminta jadi moderator kegiatan pelatihan di kantor bersama. Jadi kami setiap hari Jumat, ketika ada teman-teman yang selesai mengikuti BIMTEK atau Diklat, itu diminta menjadi narasumber untuk mengisi acara pelatihan di kantor bersama di kantor kami. Saya kebetulan tugasnya di inspektorat, Mas Gatot. Ya. Jadi saya diminta jadi moderator kemarin. Nah, ketika sesi Q&A, ada tuh pertanyaan dari teman-teman yang spesifik. Pertanyaannya gini, kebetulan kemarin tuh materinya terkait dengan agen perubahan untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Jadi ada pertanyaan dari teman, dia punya teman di APH, kenapa di Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi itu nggak ada ujung ininya, kapan selesainya, kapan kita bisa bebas dari negara yang bebas dari korupsi. Karena beliau bercerita seperti ini, temannya di teman beliau yang APH itu bilangnya, karena selama ini yang di pemberitaan di media maupun di televisi maupun di media, seringkali APH berhasil membongkar praktek korupsi dengan angka
ratusan miliar, mungkin bahkan triliunan ya. Ada yang baru kemarin 11, sekian triliun. Nah, jangan-jangan itu katanya permasalahan kita. APH hanya membongkar, tidak kalau dalam tanda kutip dia bercerita kalau membongkar misalnya sampai ke akar-akarnya, ibarat pohon itu dibongkar, itu nggak ditutup kembali. Dia mengilustrasikan seperti itu. Kemudian karena saya sebagai moderator, saya persilahkan narasumber untuk menjawabkan. Nah, ketika narasumber menjawab, mungkin mereka juga teman-teman yang baru 3 tahun menjadi pegawai negeri 2022 yang lalu kemarin diangkat, pengalaman menghadapi situasi seperti itu juga jawabannya masih normatif. Jadi kemudian tiba-tiba dilempar ke saya jawab untuk menambahkan. Saya kan posisinya sebagai moderator tuh. Karena kebetulan kami sebagai sarana pembelajaran juga, akhirnya saya cobalah untuk memberikan pemahaman. Kontribusi ya. Tetapi saya dalam memberikan jawaban pada saat itu saya memberikan contoh konkret karena kebetulan saya pernah tugas 1 tahun di Jakarta dari 2016-2017. Kebetulan sekali saya ini anak rocker, Mas Gatot, rombongan kereta. Saya tinggal di Bogor, kantornya di Jakarta. Jadi saya setiap hari itu naik KRL pulang pergi dari rumah ke kantor. Nah, saya sering baca profil tentang Pak Ignatius Jonan waktu beliau jadi Dirut KAI. Nah, dari situ saya ngasih gambaran bahwa di Indonesia ada juga loh contoh baik yang sebenarnya bisa diterapkan ketika kita membongkar praktek-praktek korupsi. Harusnya diperbaiki dong sistemnya. Nah, saya gambarkan seperti itu. Apakah dari kacamata narasumber Mas Gatot, apakah jawaban seperti itu sudah cukup bisa memberikan pemahaman atas pertanyaan dari teman-teman tadi ya? Mungkin itu Pas pengalaman saya. Terima kasih. Ini langsung curhat, langsung nanya juga deh Kak Iwan ya. Baik, saya ucapkan selamat dan sukses dulu ya, sudah survive di event yang kemarin ya, dengan jawaban dari pertanyaannya. Oke, nanti kita bahas ya, itu pengalamannya sangat luar biasa. Saya juga pernah tuh ada di situasi tersebut ya, dan mendapat lemparan jawaban ya. Artinya waktu kejadian itu terjadi, yang menjawab sebetulnya memang narasumber yang sudah sangat qualified dengan pertanyaan tersebut. Kemudian silakan Mas Gatot barangkali mau menambahkan katanya. Padahal saya bukan orang yang qualified ya untuk pertanyaan tersebut. Tetapi ya nanti kita coba ya bagaimana kita bisa memberikan pertanyaan yang elaboratif, tetapi juga tidak dianggap ngambang ya, karena memang berbasis argumen yang kuat ya. Tetapi kalau dari analisa saya atas kejadian tersebut, sebetulnya bisa ya dikatakan bahwa itu sudah masuk ke dalam kategori jawaban yang meyakinkan karena sudah mencakup referensi ya, ada referensi pengalaman, kemudian ada referensi karakter atau tokoh juga. Nah, itu sudah sangat bagus. Nanti kita bisa bahas lebih tajam. Terima kasih Mas Iwan ya. Dan terima kasih juga untuk jawaban dari teman-teman yang lain ya. Rata-rata ada di wilayah 2-3 nih ya, karena merasa panik dan tergantung. Tergantung banget ya, bukan tergantung pisang di warung ya, tetapi tergantung dengan siapa orang yang ada di hadapan kita, kemudian seberapa kuat kita mempersiapkan ya. Dan kalau pertanyaannya di luar Nurul, gimana ya? Kan kadang kita nggak bisa mengendalikan ya orang untuk bertanya. Ya suka-sukanya audiens mau bertanya apa, nyambung nggak nyambung, namanya sudah diberikan kesempatan untuk bertanya, kita tidak punya pilihan ya dalam tanda petik di situasi tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itulah pentingnya sesi kita hari ini. So, kita hari ini akan belajar bagaimana memenangkan audiens di 5 menit terakhir. Latihannya tetap ya 90 menit, walaupun nanti pelaksanaannya memenangkan di 5 menit terakhir. Nah, ini intinya adalah bahwa kekuatan tanya jawab ini sangat menentukan last impressions. Kecewa tidaknya audiens terhadap performa kita dari awal hingga akhir dari presentasi ini sangat ditentukan dari sesi Q&A. Nah, untuk teman-teman yang
baru pertama kali mengenal saya silahkan ya, saya berinteraksi di Facebook, kemudian di YouTube juga ada, baru mulai, mohon supportnya. Kemudian di Thread nih, yang lumayan lagi hangat ya, algoritma Thread nih lagi sangat ramah sekali dengan audiens yang lain ya, dibandingkan sosial media yang lain, sepertinya Thread ini lagi bagus-bagusnya. Mudah-mudahan tetap bertahan demikian. Di Instagram juga sama ya, LinkedIn, dan ini adalah nomor WA saya. Disilahkan ketika teman-teman memiliki masalah, pertanyaan terkait dunia komunikasi, baik yang berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Inggris, disilahkan. Your problem is my solution. Jadi masalahnya teman-teman tuh solusi saya. Karena setiap hari namanya provider lembaga pelatihan ya di personal development itu pasti selalu bertanya-tanya, apa sih yang dijadikan isu oleh audiens saya, atau apa sih masalah audiens saya. Nah, kalau teman-teman punya masalah, berarti itu adalah solusi buat kita untuk memberikan solusi terbaik. Baik, jangan ragu teman-teman semua, ketika ada pertanyaan ya boleh silakan langsung ajukan di kolom komentar ataupun mencoba unmute, kemudian silahkan sebutkan namanya dan pertanyaannya apa ya. Jadi saya tidak secara spesifik ya untuk kemudian membuka sesi tanya jawab, meskipun nanti ada sesi tanya jawab ya Mbak Erika. Kita akan selesaikan sesi presentasinya di jam berapa nih Mbak Erika? Presentasinya nanti selesai di jam berapa ya Coach enaknya ya? Ya, kita sisakan 45 menit mungkin ya. Oke, boleh. 2:30 kali ya. Oke, baik, siap. Nah, jadi silakan ajukan pertanyaannya. Nanti mohon izin kalau misalkan ada hal yang tidak mencakup di sesi enrichment forum kita, mungkin akan saya langsung jawab. Tetapi ketika ada jawabannya di konten presentasi saya mohon izin untuk melanjutkan ya kepada konten yang diharapkan. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini, yakni tentang Q&A tough mentality, atau mental kuat kita untuk menghadapi sesi Q&A itu seperti apa, persepsi apa yang harus kita miliki, mindset apa, dan apa yang harus kita lakukan pertama kali sebelum kita panik ya. Jadi panik itu wajar, yang tidak wajar itu menunjukkan bahwa kita panik. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, maka hal apa yang penting untuk dilakukan? Lalu selanjutnya adalah tentang answering strategy, atau bagaimana strategi untuk menjawab sebuah pertanyaan dengan standar yang umum. Kita bicara standar umum terlebih dahulu ya, karena ada orang menjawab pertanyaan tidak dengan standar yang umum. Ya, beberapa sesi pelatihan, seminar yang saya ikuti, saya terkadang melihat tuh pembicara ketika ada sebuah pertanyaan, jawabannya tidak umum. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan, kok yang kayak gitu aja ditanyakan sih? Aduh, ya itu udah langsung tuh cut ya. Karena yang kita ingin bangun sebagai seorang public speaker atau pembicara di depan publik adalah membangun koneksi atau membangun engage. Kalau jawaban seperti itu tuh udah langsung tuh engage-nya terputus. Atau ya kalau untuk masalah seperti itu sih sepele banget ya gitu. Jawabannya sepele banget, sangat mudah. Nah, sebetulnya itu nggak perlu ditanyakan. Nah, hal-hal seperti itu adalah yang ora umum ya, jangan sampai itu dilakukan ya, karena impresi yang dibawa pulang oleh audiens menjadi tidak selaras. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menghandle situasi-situasi sulit. Situasi seperti apa? Situasi ketika misalkan kita ditantang ya untuk menjawab sesuatu, tetapi sifatnya kayak challenge. Anda kan nggak punya background di bidang itu. Gimana pendapat Anda? Atau kok bisa Anda berpendapat demikian? Atau bahkan sesuatu yang merendahkan kita, ya, pertanyaan yang sifatnya merendahkan. Nah, bagaimana tuh kita bisa lebih siap untuk menghadapi hal-hal tersebut? Oke, sudah siap belum nih? Kalau udah siap, langsung tulis di kolom komentar ya. Siap. 3, 2, 1, go! Biar saya tidak merasa sendiri ya, dan teman-teman. Oke, siap, mantap. Baik, siapkan snacknya juga, siapkan tehnya, siapkan kopinya ya, supaya hari Sabtu ini nggak terlalu serius. Kita bisa menjalaninya dengan lebih santai.
Yuk, kita mulai di sesi yang pertama, yakni Q&A Tough Mentality. Nah, panik itu nggak masalah. Yang masalah adalah ketika kita tidak bisa memberikan respon yang selaras atau yang sesuai ya dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh audiens atau effort dari audiensnya. Jadi mereka yang bertanya artinya mereka yang peduli. Maka ketika ada sebuah pertanyaan, terapkan active listening atau seni mendengarkan aktif. Ya, seperti contohnya ada anggukan perlahan ya. Jadi anggukan perlahan ini bukan sembarangan ya. Kalau bicara body language nih ada coach Taruna di sini. Mereka yang dipersepsikan memahami sesuatu, anggukannya lebih pelan. Dan mereka yang dipersepsikan tidak atau belum ya memahami sebuah permasalahan secara utuh, biasanya begini. Makanya sering tuh kalau kita minta request, Pak, atau misalkan beli makanan ya, Pak, saya pesen ini, pesen ini, pesen ini. Nggak pakai lama ya Pak? Iya, siap. Nah, iya, siap itu belum betul-betul paham ya. Kalau betul-betul paham biasanya anggukannya akan pelan ya. Ini menjiwai ya. Setidaknya ketika kita memberikan respon betul-betul ya, satu memang betul-betul kita mencoba memahami. Yang kedua memang appearance atau tampilannya memang selaras. Jadi anggukan perlahan. Ya, ini menunjukkan bahwa kita mencoba memahami atau tulus memahami. Jadi dipahami oleh audiens, kita tulus memahami pertanyaan audiens. Dalam tanda petik ya, sekonyol apapun pertanyaan itu. Karena kan kita tidak bisa mengukur dan mengendalikan ya. Kemudian ada respon verbalnya. Ya, berikan respon verbal. Wah, luar biasa ya Pak. Oh ya, gitu. Nah, jadi active listening ini sebetulnya sesuatu yang akan secara natural muncul ketika kita memang tulus mendengarkan pernyataan seseorang. Namun, mengapa ini diajarkan? Ini diajarkan karena terkadang kita sudah terlalu panik duluan nih kalau dari pernyataan tadi ya. Karena berbicara di depan pemimpin yang level jabatannya 3, 4, 5, mungkin 10 kali di atas kita, sangat tinggi jabatannya, kita udah terlanjur panik. Sehingga luput untuk memberikan respon yang selaras. Lalu, setelah pertanyaannya selesai, respon konfirmasi terlebih dahulu. Ya, jangan betul-betul spontan langsung menjawab. Ya, coba konfirmasi terlebih dahulu. Baik, pertanyaannya sangat bagus. Kemudian tadi yang Bapak tanyakan adalah ini, dan ini ya Pak. Betul demikian Pak? Ya, nah berikan konfirmasi. Oke, itu di sisi active listening. Nah, yang kedua, ucapkan terima kasih. Ya, karena mereka yang bertanya artinya mereka yang tertarik dengan pemikiran kita. Kalau nggak tertarik dengan pemikiran kita, mungkin tidak akan bertanya. Ya, tanpa bermaksud mengatakan bahwa mereka yang tidak bertanya itu tidak tertarik ya, tetapi prinsipnya mereka yang bertanya adalah mereka yang betul-betul tertarik dan memutuskan untuk pengen dengar mindset kita itu seperti apa terhadap sebuah isu atau permasalahan. Seperti yang dialami oleh Mas Iwan tadi ya, bahwa terkait isu tersebut, pemikiran Mas Iwan itu seperti apa. Jadi jangan buru-buru, wah ini kurang ajar nih saya diberikan timpaan di jawaban ya. Tetapi itu adalah berkah sebetulnya ya, karena kita jadi punya momen ya untuk bisa memberikan pemikiran kita, mindset kita. Kan itu yang kita harapkan setiap hari. Keluhan paling banyak terkait komunikasi adalah merasa tidak didengarkan. Kita sebagai bawahan merasa atasan tidak mendengarkan kita. Atasan juga sama ya, merasa anak buah saya kayaknya nggak pernah memperhatikan ya, atau nggak pernah dengerin saya ya gitu. Nah sekarang di momen tanya jawab ini kita mau didengarkan. Nah harusnya nggak panik dong ya, karena ini adalah momen yang kita harapkan setiap hari. Suami ke istrinya, istri ke suaminya, anak ke bapaknya, bapak ke anaknya, itu isunya rata-rata itu merasa tidak didengarkan. Nah maka di sesi Q&A itu mindsetnya adalah ini waktunya saya ngomong dan saya didengarkan. Maka jangan buru-buru panik,
Jangan buru-buru stres karena sebetulnya ini adalah jawaban dari doa kita setiap hari ya untuk bisa didengarkan. Oke, nah bertanya nih artinya peduli. Mereka peduli dan ingin memperhatikan penjelasan kita atas apa yang sudah kita sampaikan di momen sebelumnya. Dan terakhir, setelah ucapkan terima kasih, berikan apresiasi. Kurang ataupun seluar biasa apapun pertanyaan tersebut, sampaikan apresiasinya ya, karena prinsipnya kan ini ya, prinsipnya mereka semua tertarik atas apa yang kita sampaikan. Jadi berikan apresiasi. Pertanyaannya bagus sekali, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Ya, ini sangat relevan, Pak, dengan konten kita hari ini. Oh, bagus tuh, Pak, pertanyaannya. Banyak yang sudah mengajukan pertanyaan itu sebelumnya. Artinya hal ini memang sangat diperhatikan oleh banyak orang. Atau, nah, saya suka nih kalau ada pertanyaan seperti ini. Saya senang banget mendapatkan pertanyaan seperti ini, ya. Nah, ini ada apresiasi terhadap pertanyaan yang diajukan oleh audiens. Nah, sebelum saya lanjutkan, silakan saya buka untuk satu pertanyaan. Saya akan selalu hitung ya. 3, 2, 1, kalau tidak ada pertanyaan saya akan lanjutkan. Silakan. 3, Izin coach. 2, Nah, itu coach. ada? Silakan. Izin coach. Jadi dari di ucapan terima kasih itu kan artinya Oke. yang bertanya kan peduli ya coach ya. Ya. Memperhatikan penjelasan kita. Tapi kadang nah, kan mendelegasi bukan meneliminir pernyataan coach tadi ya bahwa pertanyaan ini peduli atau mendengarkan. Oke. Jadi saya boleh konfirmasi dulu ya, Kak Taki. Halo Kak Taki, ini the face I recognize ya. Kaget saya ditanya oleh public speaking expert juga nih Kak Taki ya. Baik, jadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau pertanyaannya itu diulang ya. Jadi pertanyaan berulang gitu atas apa yang sudah kita sampaikan. Betul demikian, Coach Taki? Siap, betul coach. Baik, nah saya mohon izin ya, itu pertanyaannya bagus sekali. Ini sesi ini sangat berat ya, karena saya harus betul-betul mempraktekkan apa yang saya sampaikan ya. Oke, jadi itu pertanyaannya bagus sekali dan sering terjadi ya, bahwa pertanyaannya berulang. Baik itu ulangan dari apa yang sudah dinyatakan oleh penanya sebelumnya, ataupun ulangan dari apa yang sudah betul-betul kita sampaikan. Nah, kerap kita melihat reaksi-reaksi yang berbeda ya diberikan oleh para public speaker. Apakah reaksinya seperti kan tadi udah dijelaskan ya di awal gitu. Jadi seolah ini mempertanyakan ya. Jadi ada dua jenis tuh. Tanya itu ada dua jenis. Satu bertanya, yang kedua mempertanyakan. Nah, kalau dalam prinsip saya, kalau bertanya aja ya, nggak perlu mempertanyakan. Kalau mempertanyakan tuh kita mengukur kapasitas orang yang bertanya, ya, mengukur kapasitasnya, dan itu konteksnya jadi berbeda. Jadi kalau mau dijelaskan, jelaskan saja. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa titik-titik, ya nggak apa-apa, dijelaskan lagi, ya. Jadi memang harus tetap diapresiasi ya, karena kita juga kan kadang tidak tahu ya bahwa si audiens ini datang sesi atau mungkin tidak memperhatikan, tetapi bahwa dia bertanya itu sesuatu yang sangat luar biasa bagus, dan sebetulnya kita tunggu-tunggu karena kan kita selalu bertanya-tanya sebagai public speaker atau sebagai presenter saat tampil itu, seberapa jauh sih pemahaman audiens terhadap apa yang saya sampaikan ya. Nah, maka jawaban lengkapnya ada di poin kedua. Jadi dua respon ini menjadi sangat penting ya, first sama second response. Respon kedua adalah elaborate, ya, nanti ada poinnya. Jadi kita jangan langsung menjawab ya, tetapi coba elaborasi terlebih dahulu. Ada dua jenis mengelaborasi, dari kita ke penanya atau kita mencoba mengelaborate kepada audiens yang lain, mirroring ya, dilempar gitu kepada audiens yang lain. Untuk konteks jawabannya, misalkan kalau boleh tahu kapan ya itu terjadi, atau kalau boleh tahu misalkan itu terjadinya di sesi apa, saat mempresentasikan apa, dielaborasi terlebih dahulu. Karena banyak sekali kejadian
Ya, termasuk saya juga mengalami ketika jawaban itu diberikan, saya udah bercerita panjang lebar tuh terkait jawabannya. Kemudian sang penanya bilang gini, enteng aja dia bilang, yang itu sih saya sudah paham. Maksud saya adalah gitu. Habis kan waktu untuk penanya yang lain ya. Kita udah jelaskan 5 menit, 10 menit, merasa yakin bahwa kita mampu menjawab. Kalau yang itu sih saya sudah paham, Coach. Maksud saya adalah dia nanya lagi tuh panjang lagi ya. Nah, maka coba elaborasi terlebih dahulu ya. Atau setidaknya ada konfirmasi ya seperti yang tadi saya lakukan. Apakah betul pertanyaannya demikian? Atau kalau dalam tanda petik nih kita hoream gitu ya, kalau kata orang Sunda tuh males gitu menjawab, aduh ini kan udah dijelasin ya berkali-kali di awal, kok ditanyain lagi sih gitu. Nah mungkin kita lagi khilaf ya, lagi futur mungkin sehingga melihat audiens seperti itu keselnya ya. Nah maka kita coba bisa elaborasi dengan mengajukan pertanyaan kepada audiens yang lain. Mbak, ini pertanyaan bagus nih. Sebelum saya jawab, saya ingin ke Kak Nelson dulu nih. Kak Nelson, masih ingat gak nih apa yang disampaikan di awal gitu ya? Contohnya misalkan demikian. Masih ingat gak dengan apa yang saya sampaikan di awal terkait memberikan apresiasi? Coba menurut pemahamannya Kak Nelson, apa yang bisa disampaikan? Nah, itu kita mirroring. Jadi, nggak monoton ya, ada interaksinya. Atau misalkan kita coba elaborasi posisinya, ya gunakan what if. Gimana kalau Bapak ada di situasi tersebut? Apa yang akan dilakukan? Muter gitu ke peserta yang lain. Sehingga tidak monoton, sifatnya hanya kita dan penanya saja. Itu kurang lebih jawaban atas pertanyaan Coach Taki ya. Kurang lebih demikian. Oke, sebelum kita masuk ke sesi praktek, saya buka satu pertanyaan lagi. Yuk, abis ini kita praktek ya. Coach, di chat ada yang tanya dari Kak Boleh, Wardah. silakan. Coach, apa ya bedanya memberi respon verbal dengan memberikan apresiasi? Karena tadi contohnya sama. Baik. Pertanyaan dari siapa ini? Kak Mbak Erika? Wardah, Kak Wardah Oke. Bagis. Oke. Terima kasih Kak Wardah, pertanyaannya bagus sekali. Apa bedanya memberikan respon verbal dengan memberikan apresiasi? Nah, yang mana nih? Boleh saya berinteraksi dengan penanya? Halo Kak. Ya, halo Coach. Oke Kak Wardah. Gimana nih Kak Wardah? Konteksnya gimana nih? Respon verbal yang seperti apa atau apresiasinya seperti apa? Tadi kan yang saya dengar seperti Coach berikan contoh kayak memberi respon verbal itu misalnya seperti ini pertanyaannya bagus sekali dan sebagainya. Dan kemudian saya dengar tadi untuk selesai misal seseorang bertanya berikan apresiasi atas pertanyaannya seperti tadi. Saya suka nih pertanyaannya dan sebagainya itu menurut saya agak mirip seperti itu. Jadi letak bedanya itu di mana seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Wardah pertanyaannya. Baik. Jadi memang poin pertama, kedua, ketiga ini sifatnya pilihan ya, terkait konteks apresiasi. Jadi silahkan boleh dipilih mau memberikan apresiasi dengan pertanyaannya bagus atau pertanyaannya sangat relevan ya. Pilih saja salah satu atau kombinasi di antara keduanya. Demikian Kak Wardah jawaban saya. Jadi ini sifatnya opsional ya di wilayah apresiasi ini. Oke, sudah diberikan jempol ya. Baik. Nah, kita coba praktek yuk. Gimana prakteknya? Prakteknya adalah siapa yang ingin mencoba menjawab ya, tapi nggak langsung jawabannya. Kita latihan mengapresiasi dan mengelaborasi terlebih dahulu. Oke, siapa yang ingin mencoba? Mau bertanya Coach yang tentang elaborasi? Oh, boleh Kak Abdi ya. Ya, Coach. Baik, silahkan. Baik, terima kasih Coach. Yang second respons ini Coach tentang elaborasi. Ya. Kalau saya gitu ya sering sebagai yang mendengarkan begitu ya Prof. Saya langsung beranggapan ini pasti Coachnya ini nggak tahu nih jawabannya gitu ya. Kalau misalkan menanyakan elaborate others gitu ya. Jadi bukankah itu, kalau ini saya pribadi sih Coach, jadi kayaknya semacam, bukankah itu semacam menurunkan value dari
Speaker itu begitu Prof. Begitu Coach. Makasih Coach. Panggil Prof ya, saya aminkan dulu deh. Dia dipanggil Prof. Lagi kuliah soalnya Coach ya. Siap, siap. Ya. Halo Kak Abdi, salam kenal ya Kak Abdi ya. Oke Coach, salam kenal Coach. Oke, posisi di mana Kak Abdi? Jakarta, Bandung. Saya Medan Coach. Pernah Wih. ke Bandung sih. Ternyata di mana? ITB, Unpad atau yang lain? Di Ledeng di UPI. UPI, oke. Saya dekat rumah saya di belakang UPI ya, belakang lagi di Sersan Bajuri ya. Baik, terima kasih Kak Abdi ya pertanyaannya. Nah, memang untuk seorang public speaker atau orang yang sudah belajar komunikasi, Kak Abdi kalau boleh tahu profesinya apa? Saya guru Coach. Nah, guru apalagi? SMA, SD, SMP, SMA? SMK. SMK, wah luar biasa. Saya mantan guru SD dulu ya, hampir 6 tahun sama guru. Jadi untuk mereka yang pengajar, mereka yang tampil, mereka yang belajar ilmu komunikasi, hal-hal seperti ini kerap ya dalam tanda kutip itu digunakan sebagai strategi untuk mencari jawaban dalam proses komunikasi yang berlangsung sebelum betul-betul menjawab. Oke. Nah, namun bagi audiens secara umum, hal-hal ini dianggapnya atau di luar pengetahuan lah ya istilahnya. Itu satu hal. Artinya setiap orang kan akan berbicara sesuai dengan kapasitas ataupun backgroundnya masing-masing. Ya, bagi seorang public speaker, hal seperti ini mungkin kalau ada kelihatan ya, karena saya ngajarin juga nih. Kalau saya lihat public speaker yang lain, saya pasti berpikir demikian. Wah ini nih ada strateginya nih dan seterusnya. Dan mungkin saja namanya kemungkinan ya, pasti akan selalu ada kemungkinan bahwa saya melihat itu sebagai, wah ini value-nya agak berkurang nih gitu. Mungkin ada demikian. Tetapi di sisi yang lain, ini adalah langkah yang sebetulnya tetap penting untuk kita lakukan. Ya sebetulnya betul-betul menjawab. Karena tadi itu isunya, kalau kita tidak mengelaborasi terlebih dahulu, belum tentu jawaban yang kita berikan itu menjawab kebutuhannya. Ya, jadi konteksnya itu belum tentu kita kenali karena kerap terjadi jawaban yang saya berikan seperti yang tadi sudah saya contohkan, saya memberikan jawaban dengan eloquent ya, dengan sangat luar biasa menurut saya ya, udah GR panjang lebar memberikan penjelasan, ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi ada dua hal itu ya. Jadi saya konfirmasi mungkin untuk audiens yang punya background komunikasi hal itu mungkin terjadi. Tetapi sebagai pembicara, menurut saya penting bagi kita untuk kemudian mengelaborasi terlebih dahulu sebelum betul-betul menjawab supaya kita betul-betul dapat gambaran utuhnya terlebih dahulu. Tadi Kak Wardah Bagis juga sama ya, saya elaborasi terlebih dahulu. Konteksnya seperti apa ya, maksudnya seperti apa, oh ternyata yang didengarkan itu masih dalam kategori yang sama. Nah kalau saya mengandalkan persepsi saya pribadi, maka jawabannya belum tentu selaras dengan yang ditanyakan. Itu Kak Abdi. Baik Coach. Siap. Terima kasih. Oke, nah kita coba praktek yuk. Siapa yang ingin mencoba mengapresiasi dan mengelaborasi? Praktis aja. Active listening, ya ketika pertanyaannya diajukan, nanti saya yang akan mencoba bertanya ya. Nah, teman-teman tinggal ngacung aja. Nah, saya mau mencoba menjawab gitu, sesuai dengan background-nya. Silakan. Siapa yang mau mencoba? Ayo, siapa yang mau praktek? Mumpung ini ada wadahnya ini, kalau Silakan. ini ya Coach, kalau langsung di lokasi jeder gitu kan kaget ya. Nah ini mumpung betul. ada wadahnya buat teman-teman praktek gitu, latihan. Jadi sampaikan. Siapa yang mau coba? Siapa? Persiapannya gimana Coach? Prakteknya. Oke. Kak Nelson tinggal mengapresiasi ya dan mengelaborasi saja. Jadi mengapresiasi ya. Jadi ada active listening-nya. Nanti saya akan coba mengajukan pertanyaan kepada Pak Coach, mungkin Nelson. dikasih contoh dulu mungkin Coach. Oke, boleh. Kalau gitu langsung ke Kak Heri deh. Kak Heri, halo. Halo, ya. Salam kenal Kak Heri. Ya, sama-sama Coach.
Oke, profesi apa saat ini? Karyawan, Coach. Oke, di bidang apa kalau boleh tahu? Di apa ya? Ya, marketing lah, penjualan itu. Marketing, penjualan. Oke, saya pilihkan konteks ya. Kak Heri ada di konteks, ini relax aja ya, nggak perlu tegang-tegang ya. Konteksnya misalkan Kak Heri ada di posisi selling presentation. Jadi mempresentasi penjualan atau melakukan presentasi penjualan. Pernah dilakukan? Kak Heri? Pernah. Oke, Pernah. pasti pernah ya. Nah, saya jadi audiensnya. Oke, kalau boleh tahu produknya apa? Produknya apa ya? Semacam inilah bumbu masak lah gitu. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan nih di sesi tanya jawab ya. Nanti Kak Heri tinggal coba ketika saya bertanya ada active listening-nya ya, ada anggukannya, ada responnya. Oh, demikian dan seterusnya ya. Kemudian sampaikan apresiasinya, terima kasih atas pertanyaannya dan apresiasi yang lain dan coba elaborasi kalau boleh tahu dan seterusnya ya dengan 5W1H. Saya kasih pertanyaannya nih. Coach Heri, saya dulu, Kang Heri saya ya. juga belum paham nih, Coach. Yang lain dulu coba. Itu makanya saya pengen lihat contoh dulu. Cocok. Siap. Gitu karena kita juga belum tahu gitu langkahnya Iya, seperti iya. apa. Tenang, gitu. tenang, Mungkin tenang. maksud saya, Saya pandu, biar- saya pandu ya. maksudnya biar ada gambaran buat kita seperti apa gitu, Coach. Baik, terima Oke, kasih. terima kasih. Siap. Oke, kalau gitu siapa yang bersedia saya pandu? Ayo. Tinggal Bagus. sampaikan. Sorry Halo? Pak, Halo, Kak. Siap. Pak, saya baru bergabung ya. Nanti kalau insya sesuaikan aja Pak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Antonius. Ya, saya di Papua Pak. Wah, luar biasa. Sinyalnya luar biasa bagus ya di Papua. Keren, Ya. keren. Alhamdulillah luar biasa, bagus. Alhamdulillah. Baik. Ya, Ya. Siap, silahkan. Siapa yang mau praktek untuk saya pandu? Teman-teman hanya menyampaikan apa yang ada di slide aja deh kalau gitu ya. Iya, betul. Silahkan. Kak Ismail. Halo Kak Boleh, Ismail. Oke. Presentasi Ya, selamat apa? siang, Coach. Siap, selamat siang. Tadi ada Kak Ismail dulu deh. Boleh Kak Ismail, halo, boleh di-unmute? Ya, di-unmute ya. Boleh, silakan. Nah, ini terlihat ada 2 layar di sini. Oke, nah silahkan. Jadi poin 1 dan poin 2 ya. Oke, Kak Ismail, sering presentasi di bidang apa? Atau kontennya apa? Kontennya lebih ke arah ini apa ya? Yang pernah dipresentasikan? Tindak lanjut ini pernah sosialisasi sih sebenarnya. Sosialisasi tentang? Jadi kebetulan izin Coach, saya ini kerja di bidang government. Kebetulan di bidang pengawasan, jadi pernah ini presentasi untuk atau sosialisasi masalah, kebetulan kita kan ini ya sebagai tindak lanjut dari kementerian, dari pusat. Nah, kebetulan mereka ada launching produk, kita menyampaikan, mensosialisasikan ke pegawai yang lain, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Saya kasih contoh pertanyaan ya, nanti sama Kak Ismail. Saya izin panggil kakak aja deh semuanya ya, biar kompak. Sama Kak Ismail silahkan diapresiasi dan direspon ya pertanyaannya. Iya. Izin bertanya Kak Ismail. Oh iya, silakan Bapak. Baik, nama saya Gatot dari Bandung. Nah, terkait penjelasan ya atas produk yang nanti akan kita gunakan di instansi kita, saya butuh tahu nih, Pak Ismail, ini regulasinya seperti apa ya? Atau ini ada dasar regulasinya enggak? Karena bagi kita
mudah saja untuk bisa mengaplikasikan atau menggunakan, tetapi kami harus betul-betul tahu bahwa hal yang akan kami lakukan ini memang ada regulasi yang selaras gitu terkait hal itu. Demikian pertanyaan saya, Kak Ismail. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak. Pertanyaannya sangat bagus ya, terkait untuk seperti apa sih regulasi ya terhadap konten yang mau disebarluaskan ke pegawai. Bukan seperti itu ya Bapak ya? Ya, betul demikian. Terus selanjutnya Silakan coba elaborasi terlebih dahulu. elaborasi ya. Oh iya. Jadi ini kan sebenarnya ya, jadi mungkin saya bercerita sedikit bahwa produk yang akan di-launching oleh kementerian ini adalah merupakan salah satu produk untuk membangun supaya pegawai Cut dulu Kak Ismail. Itu sudah langsung menjawab ya. Jadi gitu. Fokus kita sekarang nih belum sampai ke argumentasi jawaban, tetapi dari mengelaborasi terlebih dahulu. Jadi misalkan ini kan ada contoh pertanyaan oleh Kak Ismail, sampaikan kalau boleh tahu pernah ada kejadian apa ya Pak sehingga kemudian itu menjadi kekhawatiran saat ini gitu. Nah itu salah satu contoh elaborasinya sebelum betul-betul menjawab. Siap Pak, siap. Oke, nah kira-kira Diulang ya? selain pikiran apa kira-kira Kak Ismail? Apa yang bisa dielaborasi dari pertanyaan saya? Ya jadi tadi kan masalah ini ya kebijakan ya Pak ya. Ya saya coba ya Pak ya. Ini kan kebetulan nih nanti produknya minta tolong ya Pak ya, jangan di-cut dulu ya. Ini produknya nanti adalah satu sistem yang akan dibangun oleh pemerintah. Nah terkait yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, apakah sudah ada kebijakan yang relevan untuk sistem yang akan dibangun pemerintah ini? Bapak sebelumnya udah pernah mendengar sistem yang akan dibangun pemerintah ini belum ya? Belum. Ya sudah sih Pak, saya dengar, cuma masih di permukaan ya, belum betul-betul detail sih Pak. Artinya belum ada pengalaman ya Pak ya terkait untuk sistem yang mau diluncurkan nih sama pemerintah. Kalau saya pengalamannya itu justru karena regulasinya Pak. Kita dulu pernah langsung mengaplikasikan ya produk atau sistem yang disosialisasikan, tetapi ternyata di akhir-akhir regulasinya ternyata tidak selaras itu Pak. Tidak ada regulasinya ternyata Pak. Artinya sudah ada impact ya, maksudnya tadi bahwa udah coba diterapkan ternyata enggak sejalan ya Pak ya. Betul sekali Pak. Cukup ya Coach ya. Cukup. Nah, good ya kayak gitu ya. Baik, good seperti itu. Nah, pertanyaan yang sama itu bisa dielaborasikan ya, diajukan ke yang lain ya, direfleksikan. Atau mengkonfirmasi dengan pertanyaan lain. Kita bisa ajukan 2 atau 3 pertanyaan kemudian baru kita menjawab. Intinya jangan buru-buru langsung menjawab. Gitu ya, Kak Ismail ya. Ya, terima kasih banyak Coach. Baik, terima kasih. Yang lain silahkan. Kak Ismail luar biasa nih ya. Izin Pak. Silahkan. Kak Siti, udah raise hand, Coach? Oke, Kak Siti ya, silahkan Kak Siti. Ya, Coach. Halo Kak Siti Jumrana ya. Posisi di mana Kak Siti? Saya di Sulawesi Tengah. Luar biasa di Sulawesi. Baik. Konten apa yang sering dipresentasikan atau konten presentasinya kira-kira apa? Saya adalah seorang mahasiswa jurusan ilmu hukum. Dan pastinya presentasi yang biasa saya presentasikan itu seputar ilmu hukum. Soalnya hukum internasional, hukum tata negara kayak gitu. Oke, kasih satu topik dong supaya saya bisa mengelaborasi.
Misalnya terkait hukum internasional saja, Coach, terkait yang sering kita lihat di media sosial ini, konflik antara Palestina dengan Israel. Iya. Konflik hukum internasional aja, yang lumayan umum lah untuk orang-orang yang awam. Baik, Yang siap. bukan di luar hukum kayak gitu. Baik, tentang konflik Palestina Israel. Oke. Iya. Permisi Kak Siti, saya ingin bertanya. Baik, Coach. Jangan coach, kan saya peserta pelatihannya. Oh, iya ya, lupa. Peserta seminarnya Kak Siti ya. Baik, Mbak Siti tadi penjelasannya sangat luar biasa ya terkait peran Indonesia di tengah konflik Palestina Israel dalam rangka mempersiapkan diri terhadap kemungkinan Perang Dunia Ketiga. Nah, dalam perspektifnya Kak Siti, Indonesia itu harus ada di mana ya gitu? Karena selama ini kita bisa lihat bahwa sebetulnya kebijakan kita, regulasinya, kemudian sekutu-sekutu kita di Barat ada, tetapi kalau kita lihat di Barat, mereka lebih cenderung mendukung kebijakan-kebijakan dari Israel. Sementara di sisi lain kita tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara yang sah gitu, dibuktikan dengan tidak adanya kedutaan besar Israel di Indonesia. Jadi secara singkat apa yang bisa kita lakukan gitu, atau posisi kita seharusnya di mana ya tepatnya di tengah situasi yang tidak pasti ini? Silakan Kak Siti. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan saya sangat mengapresiasi atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus karena kita sebagai negara Indonesia itu menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia. Terbukti di mana kita tergabung dalam PBB dan kita meratifikasi undang-undang tentang HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jadi konflik antara Israel dan Palestina ini sebenarnya adalah konflik yang terjadi akibat sebenarnya konflik antara Israel dan Palestina itu menurut saya ini seperti yang kita lihat di media sosial itu adalah genosida. Karena dalam konflik tersebut, di situ ada beberapa pelanggaran perang yang dilanggar oleh Israel. Salah satunya itu adalah pelanggaran terhadap hukum humaniter. Nah, pelanggaran yang dilakukan oleh Israel, yang pertama dalam hukum Jenewa itu diatur, dalam hukum Jenewa 4 itu diatur bahwa pada saat terjadinya perang tidak boleh menyerang rumah sakit, rakyat, masyarakat sipil, dan pemukiman warga. Nah, Israel sudah melakukan tindakan itu kepada warga Palestina dan hukum internasional harusnya ditegakkan. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang patuh terhadap hukum internasional harusnya kita ikut dalam menyuarakan hal ini. Seperti halnya kita aktif dalam diskusi-diskusi dalam PBB, kita aktif menyuarakan hak-hak masyarakat Palestina supaya hal-hal ini tidak terjadi terus-menerus. Karena apa? Ini sejalan juga dengan konstitusi kita dan sejalan juga dengan dalam Undang-Undang Dasar alinea keempat bahwa penghapusan atas penjajahan dan itu tidak manusiawi. Jadi kita harus mendukung Indonesia untuk kayak gitu loh. Ya, siap. Jadi kayak gimana? Baik, terima kasih Kak Siti. Oke, saya mohon izin potong dulu Kak Siti ya. Jadi gimana Kak Siti? Jadi Halo? kayak aku tuh bingung cara Mengelaborasinya. Halo Coach, denger nggak? Ya, dengar. Aku tuh bingung gimana. Halo. Terputus? Terputus. Saya tuh bingung gimana caranya apa?
aku tuh bingung gimana cara ngejelasinnya, alurnya kemana kayak gitu, Coach. Karena Oke. sebenarnya aku tahu jawabannya, Mm-mm. tapi apa ya, itu tuh terpeta-peta kayak gitu. Baik, Kayak baik. puzzle gitu di otak saya Ya. kayak puzzle. Jadi aku bingung alur ngejawabnya tuh kayak gimana. Siap. Kayak gitu, Coach. Baik. Kadang Oke, kadang nanti kita kayak belajar suka ya dalam terkait hal kalau itu. gabung dalam diskusi kayak gitu, Coach. Siap, Iya, siap, Coach. siap. Siap. Nanti setelah ini kita belajar alur argumentasinya ya. Nah, sekarang yang penting Oh. untuk dilatih adalah jangan buru-buru menjawab. Karena kita belum mengelaborasi terlebih dahulu. Jadi idealnya. Karena ada situasi yang tidak ideal seperti apa, waktu yang terbatas ya. Maka nanti kita bisa minta izin tuh, mohon izin untuk langsung menjawab ya gitu kalau waktu terbatas. Tapi ketika waktu dirasakan cukup, coba elaborasi terlebih dahulu ya dengan menyampaikan pertanyaan ya kepada audiens untuk memperjelas pertanyaannya. Jadi jangan buru-buru langsung dijawab. Itu tipsnya ya. Untuk Kak Siti. Sebelum nanti kita belajar alur argumentasinya. Sekarang ke Kak Taki. Gimana nih Kak Taki? Terakhir ya nih teman-teman ya untuk praktek mengapresiasi dan mengelaborasi. Sorry Coach, kepencet. Oke. Jadi kepencet aja ini. belum mau praktek nih. Boleh Coach, praktek Coach. Siap. Oke. Contohnya apa nih? Presentasi tentang apa? Biasa aja Coach, presentasi tentang public speaking Coach. Public speaking, oke. Nah, Coach Taki, izinkan saya bertanya. Siap, boleh. Saya teh ngomong itu udah nggak terhitung lah, pokoknya namanya ngomong teh udah banyak kesempatannya di RT, di kelurahan. Itu orang itu selalu mendengarkan saya dan saya suka sekali berbicara. Tetapi itu juga yang jadi tantangan saya, Coach. Jadi saya tuh ngomong teh susah berhenti. Ya, jadi kalau waktu 5 menit teh jadi 15 menit, jadi 20 menit. Itu teh kumahanya. Bagaimana tah Coach Taki atas permasalahan saya? Oke, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa ya. Oke, boleh tahu namanya siapa dulu? Perkenalkan diri terlebih dahulu, boleh? Oh iya, hampir lupa. Saya namanya Kang Didin. Oke, Kang Didin. Dari Cigondewa ya, dari Cigondewa. Oh, itu atuh Lebak Abdinya. Siap. Oke, teman-teman semuanya boleh tepuk tangan dong buat Kang Didin. Oke, pertanyaannya luar biasa ya. Jarang saya dapat pertanyaan seperti ini. Kalau biasanya saya dapat pertanyaan dari orang itu gimana ya biar berani bicara. Tapi ini Mas Didin ini atau Kang Didin ini justru sebaliknya. Udah pede bicara, tapi kalau udah bicara itu susah berhentinya. Betul nggak? Atau kerasa sebentar kalau sudah bicara. Betul ya Mas Didin ya, Kang Didin? Iya betul, asa kurang we gitu tah ya, kayak kurang terus. Saya tuh pengen itu juga. Sekarang saya nggak bisa berhenti tuh ya. Seperti itu. Iya, bagus. Ya pertanyaannya bagus sekali. Saya mengapresiasi pertanyaannya dan terima kasih. Ini barangkali adalah pertanyaan yang mewakili pertanyaan atau ya tanda tanya dari peserta yang lainnya. Terima kasih ya Kang Didin. Saya mencoba untuk menjawabnya. Begitu. Siap, terima kasih Coach Taki ya. Baik, nah, kalau waktunya cukup ya Coach Taki, silahkan nih ajukan pertanyaan ke yang lain. Ayo acungkan tangan, ada yang punya masalah yang sama nggak gitu ya. Oh, siap. Jadi yang kita bangun kan koneksi ya terhadap audiens. Nah, koneksi itu akan sangat luar biasa kalau kita bisa kelola dengan baik. Nah, salah satunya adalah dengan tidak buru-buru memberikan jawaban. Karena jawaban itu kan putus tuh. Ya, ketika ada pertanyaan, ada koneksi, kita berikan jawaban terus putus, udah ya. Nah, maka engage itu kan harus selalu dibangun. Nah, maka coba di mirror ya atau dipantulkan kepada audiens yang lain. Ada yang punya masalah yang sama nggak? Siapa? Nah, silakan ajukan pertanyaan ya. Dan limitnya saya selalu gunakan 3 ya. 3 kali untuk bertanya. Lebih dari itu sudah kemana-mana ya. Jadi 3 kali bertanya itu maksimal. 1-2 kali oke, lanjut kita berikan jawabannya. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah
memberanikan diri untuk praktek. Yang lain nanti untuk sesi selanjutnya. Thank you, Coach. Baik. Pak, bisa satu lagi ke terakhir? Oke, Kak Antonius mau coba terakhir? Iya. Oke. Ini Oke, sering presentasi tentang apa Kak Antonius? saya kebetulan di program, jadi saya sosialisasi terkait dengan undang-undang undang-undang desa nomor Oke. 6 tahun 2014 tentang program prioritas anggaran dana desa. Oke. Nah, jadi saya Baik. ya Baik, jadi saya akan coba ajukan pertanyaan yang akan Kak Antonius sampaikan itu bukan jawabannya, tetapi mengapresiasi dan memberikan respon. Cukup jelas? ya Jadi tentang undang-undang desa dan seterusnya itu nanti nggak perlu dijelaskan ya. Jadi yang ingin dilatih saat ini adalah kemampuan Kak Antonius untuk mengapresiasi dan memberikan elaborasi. Baik, kita berikan contoh ya. Contoh, izin saya ingin bertanya ke Antonius. bisa. Saya kepala desa dari desa Daun. Dan saya masih kurang jelas ini terkait undang-undang desa ya, nomor 6 2014 ini. Karena ada pos-pos dana tertentu yang saya masih ragu-ragu untuk menggunakannya. Apakah ini memang bisa digunakan untuk pembangunan balai desa atau memang harus dari pos yang lain? Terima kasih. Demikian pertanyaan saya. Ya, baik. Mari kita berikan aplaus kepada kepala kampung yang mana dia sudah memberikan pertanyaan ini. Iya, kepala kampung mungkin terkait dengan undang-undang ini, ya ini kan program yang dicanangkan dari kementerian. Apabila kepala kampung bisa dilakukan sesuai dengan program prioritas tidak sempat dilakukan, berarti ya nanti bisa koordinasi kepada kami tidak lewat forum ini, tetapi ya artinya kalau tidak ini nanti bisa ketemu secara dekat pribadi untuk bisa menanya lebih lanjut lagi. Baik, terima kasih Kak Antonius. Itu sudah dijawab itu ya. Kak Antonius bisa lakukan hal ini sebelum menjawab. Ya, kalau boleh tahu, karena saya tadi tidak menjawab posnya ya. Kalau boleh tahu, pos keuangan apa yang ragu ada juklak juknisnya nggak di undang-undang gitu misalkan ya. Jadi jangan buru-buru menjawab ya Coach Antonius ya. Kak Antonius ya. Iya. Baik. Siap. Jadi ini bisa digunakan ya, elaborasi konteksnya terlebih dahulu. Baru kemudian nanti memberikan jawaban. Karena konten jawaban kita itu dalam tanda petik pastilah kita sudah menguasai ya, dan kadang tantangannya adalah kita buru-buru ingin langsung memberikan jawaban ya, tetapi poin dari mengelaborasi pertanyaan adalah jangan sampai jawaban yang kita berikan itu tidak selaras dengan kebutuhannya ya, karena kita gagal mengelaborasi. Saya mohon izin ya untuk teman-teman yang lain untuk langsung saya lanjut ke materi selanjutnya. Baik, jadi kita sudah belajar dua hal ya di Q&A tough mentality ini. Ini terkait memberikan apresiasi dan mengelaborasi pertanyaan ya supaya kita tidak buru-buru. Nah, sekarang kita fokus kepada strategi untuk menjawab pertanyaan. Ya, hal yang tadi Kak Siti tanyakan ya. Saya kalau memberikan jawaban itu saya bingung alurnya itu seperti apa. Harus apa dulu yang saya sampaikan. Nah, jadi kebutuhannya sudah ada nih. Nah, maka formula paling umum dalam memberikan jawaban namanya PrEP. Mungkin dari preparation ya. Nah, formula PrEP ini saking populernya, nggak ada yang tahu yang bikin formulanya siapa. Ya. Jadi kalau gabung di klub public speaking internasional seperti Toastmaster gitu ya, mereka menggunakan formula PrEP untuk sesi Q&A. Tetapi kalau ditanya, siapa yang pertama kali menggunakan formula PrEP? Nggak ada, ya, saking populernya. Jadi nggak ada yang tahu. Anonimus ya. Ya berkah lah untuk beliau yang
membuat formula ini ya. P-nya adalah sampaikan poinnya. Jadi poin utama kita atas jawaban yang kita sampaikan, jadi kita asumsikan elaborasinya sudah selesai disampaikan ya. Elaborasi konteks sudah, elaborasi kepada audiens yang lain juga sudah. Asumsinya demikian. Lalu kita memberikan jawaban. Nah, maka sampaikan poin kita terlebih dahulu. Jadi untuk Kak Siti tadi, itu kan penjelasannya banyak. Nah, penjelasan itu datang setelah poinnya. Jadi misalkan pertanyaan saya tadi adalah di mana posisi kita? Di mana posisi Indonesia ya di tengah ketidakpastian sekutu ya dari percaturan politik global yang mengarahkan kita kepada Perang Dunia Ketiga. Nah, sampaikan poin kita itu apa? Misalkan poinnya kita harus independen, tidak berpihak ke kanan dan ke kiri, misalkan non-blok. Nah, itu poinnya. Sampaikan di awal. Atau misalkan kita harus berpihak pada mereka yang tertindas. Kita harus berpihak pada mereka yang berjuang untuk kemerdekaannya, misalkan. Nah, itu poinnya. Jadi, jangan langsung ke penjelasannya, tetapi poinnya terlebih dahulu. Poin itu apa ya? Posisi kita ya, posisi jawaban kita itu apa? Sepakat, tidak sepakat, suka, tidak suka, relevan, tidak relevan, dukung, tidak mendukung. Nah, itu sampaikan poinnya terlebih dahulu. Sehingga audiens itu clear ya, kita posisinya di mana. Jadi jangan langsung ke penjelasannya, tetapi poinnya terlebih dahulu. Yang kedua, barulah kemudian sampaikan reason ya, atau alasannya di balik itu apa. Jadi alasannya sangat sederhana misalkan, karena regulasi PBB menyatakan bahwa A, B, C gitu. Nah, itu kita sampaikan referensi ya. Atau kita sampaikan pengalaman ya, selama tahun sekian sampai tahun sekian Palestina sudah mendukung kita dan seterusnya. Atau kita sampaikan fakta-fakta yang lain ya. Ini terkait reason. Jadi kita bisa sampaikan referensi, kita bisa sampaikan referensi juga bisa dalam bentuk orang, bisa dalam bentuk undang-undang, bisa dalam bentuk buku ya, bisa dalam bentuk pernyataan orang lain ya, bisa dalam bentuk pengalaman kita sendiri ya. Itu adalah referensi yang dalam tanda petik bisa kita gunakan. Nah, untuk memperjelas lagi alasannya, sampaikan contohnya. Contohnya apa? Dalam kasusnya Coach Taki tadi misalkan public speaking gampang ngomong susah berhenti ya. Nah, kita sampaikan poin kita apa terhadap hal itu. Misalkan itu adalah hal yang bagus atau itu adalah hal yang buruk ya, sampaikan kita state-nya di mana, posisi kita di mana. Kalau kita misalkan bilang bahwa oh itu adalah hal yang bagus. Alasannya adalah karena Bapak sudah punya confidence yang cukup ya untuk kemudian bisa berbicara. Nah, karena banyak hal, contohnya banyak orang yang punya kesempatan untuk berbicara tetapi tidak berbicara karena tidak pede. Nah, itu example-nya. Nah, tutup lagi dengan poinnya. Jadi itu sebetulnya hal yang bagus, Pak. Tinggal nanti, nah disampaikan tuh apa? Tinggal nanti perlu berlatih lagi ya untuk bisa memberikan rem ya atas pernyataan yang disampaikan. Ya, berlatih untuk pakai timer, berlatih dengan bantuan orang lain ya sehingga terbiasa untuk berbicara dengan limit waktu tertentu. Itu jawabannya. Atau misalkan kita bilang bahwa, wah itu sangat buruk Pak kalau itu terjadi Pak. Karena kalau Bapak ada di situasi tersebut, ya itu Bapak bisa mengambil hak pembicara yang lain. Dan bisa jadi nanti Bapak dikomplain dan seterusnya alasannya. Itu contoh pernah kejadian Pak, saya pernah mengalami langsung. Saya ngomongnya molor dan seterusnya. Jadi itu hal yang buruk Pak. Gitu. Ya, jadi statement kita apa legal standing-nya ya kalau hukum tuh ya dikasih tuh ya di hukum internasional tuh legal standing-nya di mana? Itu yang bisa kita gunakan ya secara umum. Iya, benar Coach. Legal standing. Nih keseringan lihat IL sih saya tuh jadi tahu legal standing ya, nyontek-nyontek. Baik. Oke, siapa yang ingin mencoba? Silahkan gunakan prep. Nah, sekarang barulah teman-teman bisa argumentatif ya. Oke, Kak Rizky. Kak Rizky, presentasinya tentang apa? Atau mengajar ya Kak Rizky kayaknya. Aku mau tentang ini deh. Kayak ngobrol kayak menghadapi orang tua yang punya anaknya tuh yang speech delay.
Kan suka banyak Oh, bertanya gitu ya. oke, siap. Baik, saya simulasikan ya. Permisi Kak Rizky, saya ingin bertanya. Baik Pak, silahkan. Saya itu merasa minder saat ini karena anak saya masih terhambat ya untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Sementara anak saya yang usianya sudah 5 tahun ini, kalau melihat teman-temannya yang lain, ya saya ini masih nitipkan anak, belum berani menyekolahkan, jadi ya beraktivitas aja deh, istilahnya nitip gitu. Itu saya gimana ya untuk menanganinya gitu, atau treatment apa yang harus saya lakukan? Apakah saya sudah tepat untuk menitipkan anak saya di sekolah sementara dia berkomunikasinya masih belum lancar, atau saya harus seperti apa? Oh, pertanyaan bagus banget sih ini ya. Apalagi kan zaman sekarang tuh pasti sebagai orang tua pasti khawatir ya. Dan saya pun sepakat bahwa jadinya bingung ya. Kayak aduh mau disekolahin gimana tapi gak disekolahin belum bisa apa-apa, betul gak Pak? Kayak gitu ya. Dan Ya, alasannya betul seperti itu. terus alasannya juga pasti ya karena dari awal pun aduh saya minder, pasti karena merasa tanda kutip istimewa dan berbeda dengan yang lain. Contoh kecilnya kayak anak-anak yang lain udah pada bicara, ini kok kenapa anak saya belum gitu ya, pasti ditanyain juga sama orang-orang di sekitar kita yang membuat kita sebagai orang tuanya pun minder dan belum menemukan solusinya gitu. Nah, jadi sekarang sih yang bisa saya sarankan sebagai guru ya, yang pertama adalah simulasi ya. Simulasi di rumah mungkin seperti karena anak-anak speech delay itu kan banyaknya tidak fokus. Jadi dengan melakukan hal-hal sederhana seperti buang sampah pada tempatnya, terus mungkin bisa juga diarahkan untuk ke terapis anak yang biasanya seminggu 2 kali terapi bicara. Dan yang ketiga mungkin kita sebagai orang tua kalau apa ya ibaratnya pasti sedih dan malu ya, tapi percayalah mereka yang anak-anak speech delay itu punya kelebihan. Contohnya saya juga punya 2 murid yang speech delay. Yang pertama ternyata memang anak-anak speech delay itu perkembangan otaknya memang mundur, Pak. Jadi harusnya kita kalau misalkan anak itu usia 5 tahun maka perkembangan otaknya itu masih di 2 tahun. Jadi kitanya nggak harus memaklumi hal tersebut, tapi selalu ada hal yang istimewa yang muncul dari mereka itu. Contoh yang satu namanya Haruka. Haruka ini speech delay, tapi ternyata dia jago bahasa Inggrisnya, sudah bisa berhitung 1 sampai 20 ternyata. Padahal di sekolah tuh cuma mendengarkan gitu. Ya itu makanya kita butuh stimulasi dari rumah. Terus yang kedua juga ada Albian. Albian itu pendiam, susah bicara, tapi dia itu ternyata jago menggambar dinosaurus sampai dia itu bisa mewarnainya dengan rapi seperti itu. Mungkin nanti saya akan rekomendasikan beberapa terapis yang sekiranya worth it dan cocok untuk Bapak seperti itu. Baik, terima kasih Kak Rizky. Ya, Nih yang sama-sama, luput Coach. ya. Feedback dari saya adalah tutup lagi ya dengan poin yang tadi disampaikan di awal. Jadi tadi kan poin awalnya saya sepakat ya bahwa anak-anak yang speech delay itu memang harus ada di situasi yang dia mensimulasikan, dia tahu simulasi komunikasinya seperti apa. Reasonnya tadi sudah disampaikan, example-nya sudah bagus, nah tinggal ditutup. Jadi saya sepakat Pak dengan Bapak, nggak apa-apa anaknya dititipkan di sekolah terlebih dahulu supaya bisa dapat simulasi aktivitas gitu, ditutup gitu. Jadi ini A1 ya, ini A2. Jadi ada penutupnya itu selaras dengan poin yang pertama. Idealnya demikian. Siap. Terima kasih Coach. Siap. Tanpa mengatakan bahwa jawaban Kak Rizky itu tidak bagus ya. Saya nggak bilang gitu. Ini saya lagi dalam konteks formula prep gitu. Jadi kalau di formula prep demikian ya. Kenapa ini bagus? Karena ditutup gitu dengan poin yang selaras. Oke, selanjutnya ini terakhir ya Kak Nyoman Sugiyarta. Silahkan dari Sidoarjo. Halo Kak Nyoman, boleh di-unmute? Oke, terima kasih Coach. Siap. Oke. Tentang apa presentasinya atau public speaking-nya? Saya bicara tentang kesadaran ya Coach, kesadaran diri dalam kesadaran karyawan lah di dalam perusahaan, dalam rasa memiliki
Itu yang paling sering saya bicarakan jadi contoh itu. Ya, baik. Oke, sederhana saja ya. Oke, izin bertanya, Pak Nyoman. Ya, baik. Silakan, Coach. Bagaimana ya cara kami sebagai karyawan untuk bisa merasa lebih memiliki perusahaan ini gitu. Sementara ya di kiri kanan kadang kita nggak bisa menutup telinga ya Pak Nyoman, ada kebijakan-kebijakan yang atas dasar pengetahuan kita yang mungkin terbatas gitu dirasakan sepertinya tidak membela hak-hak karyawan, tapi di sisi lain kita juga dituntut harus memiliki rasa memiliki terhadap perusahaan. Kira-kira ada tips atau ada nasihat buat kami Pak sebagai karyawan? Baik, Silakan, terima Pak. kasih. Maaf kalau boleh saya tahu, ini saya dengan siapa ya? Kalau boleh saya diceritakan mungkin, boleh perkenalan terlebih dahulu. Baik, mohon izin ya Pak, nama saya Adi Pak, Adi Saputro Pak. Baik, terima kasih Pak Adi. Saya sangat apresiasi dengan apa yang Bapak sampaikan dan memang itu sering terjadi dimanapun saya bertemu dengan banyak perusahaan. Kesadaran akan karyawan itu memang tidak mudah, kan ya. Mungkin kalau dalam keseharian yang kalau menurut Pak yang pernah Pak Hadi yang menjadi kendala apa ya Pak kalau boleh saya tahu? Ya terkadang perusahaan itu Pak ketika memberikan sebuah kebijakan itu tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan asosiasi karyawan Pak, sehingga dampak-dampak yang ada itu tidak selaras lah Pak dengan keinginan kita, kadang resiko-resikonya juga tidak terukur gitu Pak, ujung-ujungnya kan karyawan lagi yang disalahkan Pak gitu. Mas Hadi. Ya, itu memang sering terjadi dimanapun, hampir kebanyakan perusahaan memang seperti itu. Jadi memang ada beberapa hal yang bisa dilakukan, bagaimana kita untuk menggugah atau mengajak karyawan itu memiliki sebuah kesadaran dalam keseharian dan itu memang perlu beberapa proses gitu kan. Yang paling banyak sih seperti pendekatan pribadi, pendekatan lah ya, cara mengapresiasi, dan kita tidak bisa mengambil gambaran besar kalau secara perusahaan bagaimanapun, mulai dari hal yang kecil dari tim. Jadi sebagai contoh gitu kan ya, sering kita ketemu misalnya Pak Adi dengan katakanlah siapa gitu kayak dengan Januar gitu kan misalnya timnya Pak Adi. Kalau pada saat ketika dia murung gitu kan ya, mungkin Pak Adi bisa datang dan kemudian menyampaikan kenapa kok murung gitu, gimana, udah sehat atau gimana, kok kelihatannya seperti murung. Nah nanti akan terjadi sebuah komunikasi. Nah itu adalah sebagai contoh bagaimana kita memulai dari hal kecil itu dari diri kita dulu, dari tim. Nah, kalau nanti tim itu akan bisa kita bangun ya Pak, ya pasti nanti kita akan lama-lama pelan-pelan akan bisa meningkatkan kesadaran bagi karyawan itu. Ya minimal harus. Jadi kalau berharap langsung dari yang gede itu kan itu tidak mudah, dan memang kita juga perlu mungkin dengan cara yang kita lakukan akan membuat perusahaan tersadar bahwa ternyata Pak Adi bisa menggerakkan tim dengan meningkatkan kesadaran dan itu memberikan produktivitas yang lebih baik buat perusahaan, dan pelan-pelan bisa juga disampaikan kepada manajemen bagaimana cara kerjanya sehingga dengan demikian peningkatan perusahaan menjadi lebih baik. Jadi kira-kira seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Nah ini yang saya tangkap ya Pak Nyoman ya, bahwa itu adalah hal yang sering atau normal terjadi, dan ini adalah semuanya adalah proses. Nah itu poinnya, alasannya tadi sudah dijelaskan, contohnya juga sama ya. Nah tinggal ditutup aja Pak. Jadi memang ini sifatnya proses ya Pak, yang penting kita punya komitmen bersama untuk bla 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 gitu penutupnya. Itu feedbacknya ya Pak. Siap, terima kasih. Menarik banget, keren, luar biasa. Terima kasih Coach Andi.
Ya, sama-sama Pak Nyoman. Baik, nah kita lanjutkan ya teman-teman. Sebelum nanti di sesi tanya jawab ya, 5 menit lagi. Jadi untuk memperkuat reason, ya di reason ini ada level yang lebih advance lagi ya. Jadi kalau di level basicnya ya sampaikan alasannya aja apa ya, dan alasan yang paling bagus adalah alasan yang berbasis fakta. Nah, untuk level advance-nya namanya seperti seminarnya atau webinarnya Coach Surya kemarin nih ya, tentang etos, logos, dan patos. Untuk memberikan argumentasi yang kuat, kita sampaikan kredibilitas kita terlebih dahulu. Dalam konteks Pak Nyoman misalkan, sampaikan kredibilitas kita apa ya, sebagai seorang direktur dengan 20 tahun pengalaman misalkan, atau dalam 20 tahun saya memimpin perusahaan, pengalaman saya membawa saya pada kesimpulan bahwa apa gitu. Jadi sebelum menjawab, sampaikan kredibilitas kita itu apa. Yang kedua, jawaban kita ini logis ya. Jadi tidak melawan hukum alam. Dan yang ketiga, ada sisi empatinya. Bagaimana cara mengelolanya? Contoh misalkan, kalau dari etos, dari pengalaman saya, atau berdasarkan buku yang saya baca, atau dalam dokumen titik-titik disebutkan bahwa ya, kalau dalam konteksnya Pak Nyoman tadi ini cukup sepertinya ya, dari konteks pengalaman saya. Kalau dari pengalaman saya memimpin perusahaan, ya sudah 30 tahun saya memimpin perusahaan saya, dari pengalaman saya, nah, sampaikan tuh ya, alasannya apa. Kemudian memang alasannya logis, ya karena provide reason, ya tadi ada contohnya. Ini kan bisa dianalogikan seperti orang tua kepada anaknya, gitu ya. Jadi gunakan analogi supaya sisi logis seseorang itu disampaikan. Dan yang terakhir adalah ada sisi empati. Ya, sampaikan sisi empati kita. Saya bisa paham ya dalam posisi karyawan ketika ada sebuah kejadian, kemudian merasa demikian. Nah, ini level yang lebih advance lagi dalam memberikan sebuah argumen. Oke, nanti kalau ada pertanyaan terkait hal ini silahkan keep dulu ya, kita nanti provide di sesi tanya jawab. Baik, nah sekarang kita masuk ke bagian ketiga, bagian terakhir, yakni tentang menghandle pertanyaan yang sulit. Contohnya apa pertanyaan sulit itu? Yang pertama adalah pertanyaan yang menggali. Jadi memang si audiens ini betul-betul pengen tahu kapasitas kita, sehingga peluangnya adalah kelemahan kita sebagai seorang presenter atau public speaker ini punya potensi terekspos. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, sebelum kita melakukan presentasi, siapkan bahan lebih banyak dari yang dipresentasikan. Kita sudah bisa memprediksi pertanyaan sulit apa yang akan diajukan. Kalau dalam bahasa Inggris ada hope for the best, prepare for the worst. Ya, berharap yang terbaik, bersiap yang terburuk. Nah, di bersiap yang terburuk ini kira-kira pertanyaan apa saja nih yang kemudian bisa sulit untuk kita ajukan jawabannya. Nah, persiapkan hal itu. Dan pastikan kita paham betul ya apa yang ingin kita presentasikan, sehingga bukan hanya menyampaikan sebuah informasi, tetapi kita memang paham betul konteks dari presentasi kita itu seperti apa. Nah, kemudian jawab secara terbuka ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalkan kita tidak mampu untuk menjawab, sampaikan dengan elegan. Ya, sampaikan bahwa terkait hal itu pengalaman saya ada di scope ini. Terkait hal itu saya belum bisa memberikan jawaban yang lengkap, tetapi itu adalah pertanyaan yang menarik. Nah, jadi selalu ada kombinasi dari dua hal itu ya. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan proyeksi. Gimana kalau nanti situasinya demikian? Apa yang perlu dilakukan ya saat hal tersebut mengancam kondisi organisasi misalkan. Jadi ini adalah pertanyaan yang sangat membuat kita kaget terkadang ya kalau kita tidak siap ya, pertanyaan yang what if gitu. Nah, ini juga tentu butuh persiapan yang baik ya. Artinya pastikan saat kita menjawab itu basicnya adalah dari fakta ya, dan pengalaman pribadi itu bisa kita gunakan sebagai fakta. Dan kalau misalkan ada rebut ya, rebut itu
ditimpa lagi misalkan oleh audiens, ya itu kan oleh pengalaman pribadi Bapak gitu. Ya, betul. Itu adalah pengalaman pribadi saya dan itu memang betul-betul dialami. Nah, pastikan audiens memang tahu bahwa itu adalah punya isi fakta. Kalau perlu, ambil jeda ya untuk mengimajinasikan terlebih dahulu sebelum menyampaikan. Atau misalkan kita elaborasi ke audiens ya sebagai tadi tuh ya oleh Kak Abdi kayaknya ya. Kita gunakan sebagai strategi terlebih dahulu ya untuk kemudian mendapatkan jawaban dari audiens sebelum betul-betul kita menjawab. Dalam strategi pelatihan itu bisa dilakukan sesi diskusi misalkan, wah ini bagus sekali pertanyaannya, karena kita akan masuk ke sesi diskusi, kita akan gunakan waktu 5 menit, silahkan teman-teman boleh langsung berpasangan, atau silahkan membentuk grup 3 orang, diskusikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Ya, intinya jangan panik. Kalau panik, kita akan terlihat bahwa kita betul-betul blank ya, atau tidak bisa menjawab. Tetapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sesuai konteks dari eventnya. Kan event itu konteksnya banyak ya. Ada workshop, ada training, ada seminar, ada webinar, dan seterusnya. Kita bisa gunakan strategi tersebut. Nah, yang terakhir ada pertanyaan yang provokatif ya, karena emosi kita bisa terpancing ya karena pertanyaan tersebut. Anda kenapa bisa sangat yakin ya dengan pernyataan tersebut? Emang pasti bisa. Background Anda kan nggak terlalu selaras tuh dengan hal itu. Wah, kita pasti kaget tuh kalau kita dapat pertanyaan seperti itu ya. Nah, tips pertama adalah tenang ya, jangan terprovokasi. Karena kalau kita tidak tenang atau kitanya terprovokasi, banyak hal dipertaruhkan. Nama kita dipertaruhkan, organisasi di belakang kita dipertaruhkan. Ya, maka tips pertama adalah tetap tenang. Dan tetap ya fokus kepada pengalaman kita sendiri karena itu otentik dan bukan klaim. Artinya klaim itu ya kita anggap ini sebagai kebenaran atau kesalahan atau apa, tetapi kita mengklaim bahwa itu adalah kebenaran mutlak. Nah, itu jangan sampai demikian. Jadi selalu sampaikan konteksnya, perspektifnya, dari pengalaman saya, dari 3 tahun pengalaman saya, dari 10 tahun pengalaman saya, gitu, sampaikan ya. Jawab seperlunya dan batasi topik yang tidak relevan ya dengan topik. Dan yang terakhir, jika masih didesak, which is ini tuh sangat jarang terjadi, dari 14 tahun pengalaman saya di pelatihan, ini sangat-sangat jarang terjadi. Dari 14 tahun pengalaman saya, hanya 1 kali saya melakukan strategi yang ketiga ya untuk berdiskusi di luar forum. Di luar itu nggak ada, ya rata-rata tidak demikian. Nah, kita sudah tiba di akhir sesi pertama ya, dan saya kembalikan lagi ke Mbak Erika. Silakan Mbak Erika bisa membantu sesi tanya jawab ya, silakan. Oke, terima kasih Coach. Yuk teman-teman, barangkali dari penyampaian Coach Gatot ini yang dari awal sampai akhir, mungkin ada pertanyaan yang mengganjal di hati mau ditanyakan? Banyak. Oh banyak. Boleh, silahkan Pak Nelson. Mungkin mau bertanya ke Coach Ya, Gatot. saya mau tanya kepada Coach Gatot ya, sama Nelson. Mau nanya Pak, itu yang Bapak sampaikan banyak nih. Bagaimana kita implementasikan di lapangan bidang masing-masing? Nggak mungkin dong, semua rumus dikasih di kepala kita kan nggak bisa dituangkan. Contohnya misalnya apa yang kita ingat gitu tuh Pak, menurut Bapak gitu Pak. Dia nyampe semua nih Pak, bermanfaat nih. Di marketing gimana aja gitu Pak. Semuanya Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Nelson ya pertanyaannya ya. Baik, itu pertanyaannya bagus sekali ya. Apalagi kalau kita merasa bahwa wah ini mah sulit nih untuk diimplementasikan di lapangan ya. Baik. Nah, sulit atau tidak tergantung dari bagaimana kita melihat sebuah situasi ya. Jadi kalau memang dirasakan sulit, biasanya ada 2 alasan utama. Yang pertama memang karena belum menggunakan. Yang kedua adalah karena pada saat menggunakan konteksnya terkadang berbeda ya antara yang disampaikan oleh saya sebagai pembicara dengan teman-teman sebagai user. Nah, kalau untuk singkatnya, teman-teman hanya perlu mengingat 3 hal ini saja. Jadi best practice-nya adalah satu,
pastikan ada apresiasi ya. Tadi Pak Nyoman itu dan teman-teman yang lain itu sudah memberikan ya, Pak Nelson. Jadi terkadang apresiasi ini luput ya, Pak Nelson. Ketika pertanyaannya ini diajukan oleh moderator, ya misalkan dari audiens ke moderator, moderator ke kita langsung menjawab. Baik, jawabannya adalah apa? Kita lupa untuk memberikan apresiasi. Maka pastikan kita berikan apresiasi atas pertanyaan yang diajukan. Untuk mengelaborasi, ya, itu sifatnya pilihan ya, saya taruh di sini nih, silahkan ya. Kalau misalkan waktu mencukupi, silahkan elaborasi. Tetapi kalau misalkan waktunya kurang, maka ganti elaborasinya dengan konfirmasi. Jadi dikonfirmasi terlebih dahulu tuh, apresiasi pertanyaannya, konfirmasi dulu. Bener nggak pertanyaannya itu sesuai dengan yang kita pahami? Ya, jangan langsung dijawab. Yang kedua, gunakan prep. Dah, ya, cukup segitu, Pak Nelson. Jadi sampaikan poinnya bahwa ini sebetulnya sangat mudah. Misalkan ini pertanyaannya Pak Nelson nih, wah ini kan sulit banget. Nah maka jawaban saya adalah sebetulnya ini sangat mudah untuk dilakukan. Yang perlu kita ingat adalah satu, apresiasi. Yang kedua, clear saat kita menjawab poin kita itu apa. Karena ini sangat mudah untuk dilakukan. Nah itu saya menggunakan prep tuh ya untuk menjawab itu. Jadi poinnya jelas ya, dengan reason, dengan alasan, berbasis pengalaman juga ya, dan tutup dengan statement bahwa ini mudah dilakukan. Nah, sulit dilakukan itu karena masuknya ke teori ya. Jadi banyak orang bilang bahwa atau banyak yang masih bilang kalau teori itu jauh dari praktek, tapi mereka lupa bahwa teori itu datangnya dari praktek. Jadi dari praktek banyak orang kemudian barulah dibikin teori. Nah, untuk best practice-nya kurang lebih ini, Pak. Ya. Jadi ini ada yang utama nih, utamanya sampaikan apresiasi itu jangan luput deh. Gitu ya. Dan kemudian sampaikan prep-nya dari kontennya. Demikian Pak Nelson. Iya. Baik, terima kasih Pak Nelson ya. Terima kasih Pak Nelson atas pertanyaannya. Berikutnya ini Coach, ada yang tanya Pak Iwan. Silahkan Pak Iwan. Terima kasih, Coach Gatot. Ya. Ini pengalaman kami ya beberapa kali diminta untuk memberikan sosialisasi, khususnya terkait, kebetulan saya bertugas di inspektorat di pencegahan dan investigasi. Jadi kami lebih banyak saat ini beberapa bulan terakhir sosialisasi terkait dengan anti korupsi. Kayak Anti korupsi kemarin, ya Pak? ya, kayak kemarin kami sebelum pelaksanaan SPMB, sistem penerimaan murid baru, jadi 2 minggu sebelum pelaksanaan SPMB itu kami sosialisasi ke kepala sekolah, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Ya. Nah, seringkali banyak ada beberapa pertanyaan karena dari pengalaman saya di inspektorat, kalau kita lihat ya, potensi gratifikasi di bidang pendidikan itu kan sebenarnya tinggi ya, termasuk hasil SPI KPK tahun kemarin 2024, survei penilaian integritas di bidang pendidikan, itu hasilnya salah satunya yang tidak menggembirakan adalah masih banyak ditemukan praktek-praktek gratifikasi yang diberikan oleh siswa maupun orang tua siswa kepada guru atau kepada pihak sekolah. Tapi dalam faktanya, kami kebetulan saya juga di unit pengendalian gratifikasi di kota Banjarbaru, pelaporan gratifikasi itu kami masih minim. Bahkan sebelum sosialisasi kemarin kami masih 0, tidak ada pelaporan. Jadi sosialisasi itu salah satunya tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan anti korupsi di sekolah, termasuk bagi guru-guru dan. Nah, tapi sering pertanyaan dari pihak guru misalnya, kalau saya nanti mencoba melawan arus kan kebiasaan ya, itu nanti jabatannya seperti apa, ada risiko-risiko jabatan.
Nah, mereka sering tanya seperti itu. Nanti saya sebagai kepala sekolah bisa dimutasi sama ini. Kalau saya melaporkan ada praktek-praktek ini dan sebagainya. Nah, itu sering pertanyaan itu muncul ke kita. Itu bagaimana ya kita menjawabnya? Untuk meyakinkan. Kalau pengalaman saya dapat pertanyaan seperti itu, saya sering memberikan contoh prakteknya. Ketika kita berani menyampaikan sesuatu, tetapi ada risiko-risiko yang akhirnya kita dapatkan. Dan kebetulan saya juga pernah mengalami di situasi seperti itu, dan konsekuensi itu saya terima akhirnya. Itu bagaimana, Coach? Kita Baik. untuk ininya. Baik. Mbak Erika, ini bisa kita jadikan pertanyaan terakhir atau bisa ada pertanyaan lagi setelah ini? Boleh, itu Kak Wardah ada pertanyaan. Nanti Kak Wardah terakhir. Karena udah terakhir ya. Nanti saya Oh. terakhir. Oh. Lihat waktu dulu ya, Pak. Oke. Maka Mohon izin dilanjut, waktunya ya, karena kita harus selesai jam 3 ya, Mbak Erika ya. Betul. Boleh silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar ya, untuk bisa nanti kita saya jawab deh ya satu-satu, mungkin bisa dalam bentuk konten nanti, mohon izin ya. Makanya follow saya tuh di IG. Terima kasih Pak Iwan pertanyaannya. Kita coba simulasikan ya Pak. Jadi saya tidak akan mengintervensi jawabannya ya Pak, karena itu kan ada di wilayahnya Pak Iwan menjawabnya. Nah, sekarang kalau kita misalkan pakai formula PrEP ya. Jadi yang saya bisa jawab adalah simulasi ketika menggunakan formula PrEP terkait poin jawabannya. Nah, sebetulnya apa yang ingin Mas Iwan sampaikan? Jadi gimana kalau misalkan saya melawan arus resiko pokoknya nanti boleh di unmute terlebih dahulu, Mas Iwan? Oh, maaf, siap. Kalau dari saya, mungkin salah satu penanaman nilai-nilai dari keluarga ya yang membentuk kenapa saya pernah dalam situasi seperti itu. Karena dulu waktu pertama saya diangkat jadi pegawai negeri, kebetulan saya pegawai negeri, kata orang tua saya, kita itu dari orang biasa, kemudian kamu bisa jadi pegawai negeri itu sesuatu yang harus disyukuri, tapi nanti kamu akan menemui situasi yang mungkin di luar ekspektasi kamu sebagai orang yang ingin mencari nafkah lewat jalur pegawai negeri. Tapi kamu akan menemui situasi seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kata beliau. Di situasi itu kamu harus punya prinsip hidup yang harus kamu tanamkan dimanapun kamu berada, walaupun dengan konsekuensi nanti akan kamu terima. Jadi hal-hal yang seperti itu yang saya coba share kepada teman-teman pada saat memberikan jawaban atas kondisi teman-teman di misalnya kemarin yang ditemui oleh guru-guru atau kepala sekolah. Oke. Nah, jadi yang bisa saya sampaikan adalah konstruksi menjawabnya gitu Pak. Jadi kalau saya, ini yang saya tangkap ya Pak, mudah-mudahan sesuai. Jadi intinya adalah Mas Iwan ingin menyampaikan bahwa saya akan tetap di jalan kebenaran. Dan alasannya karena kita tidak bisa menghindari situasi seperti itu. Setiap hari kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Nah, kalau mau ditambahkan etos logos patosnya untuk level advance ya saya bisa memahami ketika itu terjadi. Itu bisa ditambahkan. Nah, tinggal diberikan contohnya. Contohnya ada seorang kepala sekolah misalnya. Di titik-titik, kemudian intinya
kesimpulannya adalah memilih kebenaran itu selalu opsi terbaik. Nah, tinggal diulang lagi nanti. Jadi kalau saya ada di posisi Bapak, saya akan tetap ada di jalan kebenaran. Nah, ini kronologisnya atau kronologis cara menjawabnya kira-kira demikian, Pak, untuk supaya kita selaras di standar umum ya dalam menjawab. Nah, konten jawabannya ini saya tidak mengarahkan ya, Pak, nih sesuai dengan nurani Pak Iwan gitu dalam memberikan jawaban. Bisa dipahami, Pak? Oke. Nah, ini yang kemudian kita bisa merasakan ya, kok ada jawaban yang enak diterima, ada jawaban yang saya masih kurang gitu. Nah, mungkin ada yang kurang ya dari konten yang kita sampaikan. Nah, setidaknya kita sekarang tahu ancangannya seperti apa. Poin, reason, example, tutup dengan poinnya lagi. Gitu. Oke, silakan Mbak Erika. Terima kasih Pak Iwan untuk pertanyaannya. Berikutnya, pertanyaan terakhir dari Kak Wardah Bagis. Silahkan Kak. Baik, terima kasih Coach atas kesempatan bertanyanya. Mohon maaf, sebelumnya saya tidak bisa on cam. Di sini saya mau bertanya, mungkin ini point of view-nya dibalik nih Coach. Saya nggak tahu terjawab atau tidak di saat sesi ini. Saya kan bertanya Coach, bagaimana jika kita dalam sebuah pelatihan, khususnya saat konsult, dan ketika proses pelatihan, fasilitator bertanya kepada kita, bagaimana cara kita merespon agar bisa menjawab dengan tenang ketika jawaban itu sudah ada di otak, tapi memang dia masih puzzle, atau mungkin ketika masih loading set otak kita untuk menjawab pertanyaan oleh fasilitator kepada kita. Seperti itu aja chef coach, maaf kok jadi chef coach maksud saya. Saya disebut prof, kemudian disebut chef. Begini, luar biasa, alhamdulillah ya. Terima kasih Kak Wardah. Kak Wardah jangan di-unmute dulu ya. Mohon izin. Ini fasilitator ini peserta pelatihannya. Fasilitator ini pemberi materinya coach. Sementara Kak Wardah ini pelatihnya atau gimana? Saya audiensnya, saya yang mengikuti pelatihan coach. Lalu pertanyaannya adalah, mohon izin. Semisal ada pertanyaan yang ketika narasumber, saya katakan narasumbernya itu bertanya kepada kami gitu, bagaimana agar saya sebagai orang yang ditanya balik oleh narasumber itu bisa menjawab dengan tenang ketika misal jawaban itu sudah ada di otak tapi masih puzzle atau masih loading nih kepala mau cari jawaban yang sebenarnya sudah disampaikan misal saat pelatihan berlangsung seperti itu coach. Oke, baik. Terima kasih. Saya bisa dapat ya. Jadi ini dibalik gitu posisinya ya. Posisinya dibalik. Betul. Sesi ini kan diperuntukkan untuk para public speaker, para presenter yang terbiasa mendapatkan pertanyaan. Nah, sekarang posisinya adalah pada saat kita menjadi audiens, terkadang kita ditanya nih oleh trainernya, oleh fasilitatornya. Nah, gimana caranya supaya kita nggak gelagepan gitu ya saat memberikan jawaban? Baik. Yang pertama adalah jadi kalau kita belajar prep ya tadi untuk narasi, nah kalau di kondisi tersebut, mudah-mudahan ini selaras, maka formulanya adalah 3C. Jadi di komunikasi secara umum yang kita lakukan di setiap harinya dan setiap saatnya, yakni 3C. Apa 3C itu? C yang pertama adalah, wah kegedean nih. Jangan ragu untuk memiliki kesimpulan. Jadi, simpulkan saja apa yang disampaikan oleh fasilitatornya atau trainernya. Dan pede dengan kesimpulan kita. Karena namanya kesimpulan itu belum tentu selaras dengan apa yang orang lain sampaikan. Tetapi intinya adalah kita punya kesimpulan. Walaupun masih loading dan seterusnya. Tetapi intinya kesimpulan kita sampaikan saja. Nah, ketika kita menyampaikan kesimpulan, namanya confirm ya, atau mengkonfirmasi. Jadi
Misalkan coachnya bertanya, bla 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 bla, bla, bagaimana pendapat Anda? Nah, bingung kan? Nah, pastikan aja kita punya kesimpulan, ya, dan jangan ragu. Artinya, kalaupun ragu, tetap harus disampaikan. Mohon izin coach, pertanyaan coach itu maksudnya adalah bla bla bla. Betul demikian coach? Gitu. Nah, kalau konfirmasi sudah disampaikan, nanti kita dapat klarifikasi. Nah, dari klarifikasi inilah kemudian kita bisa mendapatkan jawaban ya yang tepat. Nah, kadang kita itu bingung karena kita nggak berani menyimpulkan atau kita merasa kesimpulan kita salah sehingga memilih diam. Ya, maka itu bukan pilihan, kita harusnya menyatakan apa yang kita simpulkan. Demikian Kak Wardah, semoga menjawab. Oh, baik Coach, terima kasih sangat menjawab. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan Mbak Erika. Ini ada satu pertanyaan Coach, gimana? Masih Kalau cukup dijawab. waktunya. Aku melok baik. Lu melok baik. Ini satu lagi Coach, dari Satu lagi chat. ya, silakan. Ya, di chat ini ada Kak Wildan. Pertanyaannya, apakah selalu berlaku formula PrEP atau ada formula lain? Misal karena waktu terbatas untuk menjawab agar tetap efektif dan terjawab. Silahkan, Coach. Baik, terima kasih. Jadi, Kak Wildan, terima kasih ya, pertanyaannya bagus sekali. Ada formula lain atau tidak? Wah, banyak banget. Kalau teman-teman ketik di Google atau mungkin tanya ke GPT ya, formula argumentasi ya, itu banyak banget tuh ya. Dan yang paling umum, dan kenapa saya pilih PrEP? Karena PrEP ini memang sebelum ribut soal Google, ribut soal AI, ChatGPT ya, di Toastmaster Internasional ini sudah menggunakan PrEP ya dalam kesehariannya ketika berlatih gitu. Artinya ini sudah terbukti. Dan komunitas tersebut usianya udah nyaris 100 tahun tuh. Artinya apa? PrEP ini yang paling umum. Nah, kalau ingin menggunakan yang lain silahkan dipersilahkan. Tetapi setidaknya gunakan formula PrEP ini sebagai pondasi. Dari inti dari formula PrEP adalah jawabannya. Jadi kita punya legal standing tadi itu ya, oleh kasih itu. Kita punya legal standing atas jawaban yang ingin kita berikan. Posisi kita itu di mana? Ada poinnya. Kemudian sampaikan alasannya. Tidak semua alasan itu cukup waktunya untuk diberikan contoh, tetapi semua alasan akan sangat meyakinkan ketika kita bisa memberikan contohnya atau analoginya ya dari alasan-alasan tersebut. Nah, PRE saja itu sudah cukup ya, atau P dan R kalau mungkin waktunya tidak cukup ya. Itu jawaban saya, Kak Wildan. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Coach. Semoga jawaban dari Coach bisa dipahami ya oleh Kak Wildan. Nah, ini karena waktu terbatas, ini kan tadi kita udah banyak belajar ya dari Coach Gatot. Boleh kasih applause dong buat Coach Gatot? Oke, nggak ada suaranya ya. Nah, kita tadi udah belajar apa aja sih teman-teman? Kan ada 3 tadi ya yang diajari sama Coach Gatot. Yang pertama, Q&A talk mentality. Itu apa sih? Tentang kita apresiasi. Bagaimana kita active listening, mengucapkan terima kasih, terus kasih apresiasi buat si penanya. Gitu. Terus yang kedua, kita bisa mengelaborasi pertanyaan-pertanyaan dari para penanya gitu. Dan yang kedua, kita belajar tentang answering strategy. Jadi kita menggunakan namanya singkatannya PrEP formula, singkatan dari point, reason, example, dan point. Gitu. Terus kita juga tadi belajar reasoning ya, ada ethos, logos, dan pathos. Gitu. Yang terakhir kita juga belajar tentang handling difficulties. Jadi bagaimana sih cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit, yang rumit, yang bulat dari si penanya. Itu gimana sih caranya? Tadi kita udah dikasih tips ya. Nah, untuk file materi ini kita juga akan share ke peserta nanti setelah pelatihan, nanti setelah forum ini selesai. Nah, tentunya kita akan berlanjut ya ke sesi berikutnya, yakni sesi foto bersama, sesi utama di sore hari ini.
Oke, boleh dibantu teman-teman. Ini untuk on cam. Kakak admin boleh dibantu capture ya. Ini gimana coach? Gayanya coach ada usul? Masih mute coach? Coach masih mute tuh. Nggak kedengaran coach. Gimana? Ada usul? Nggak masuk ya suaranya Coach Gatot di saya. Halo, halo. Halo, iya, nah baru masuk. Masuk ya? Gimana Coach? Ada Silakan usul? satu saya usulkan konteksnya aja, satu foto formal, satu pakai hand gesture. Nah, Oke. silakan. Formal dulu ini ya Coach. Ya, silakan. Boleh kakak admin bantu capture ya. Hitungan ketiga. Formalnya gimana Coach? Biasa aja ya? Ya, biasa aja. Oke. 1, berikan senyuman terbaik. 1, 2. Sabar, ada 3 lembar. Oke. Sip, udah. Selanjutnya yang gaya apa tadi Coach? Saya nggak tahu hand gesture-nya gimana, gestur tangannya gimana. Oh, ini kan tadi ada kata-kata 5 menit terakhir ya. Gimana kalau Ya, kita 5. 5 gini ya? Oke, siap. Oke. Siap? 1, 2, 3. Sabar, ada 3 halaman ini. Sampai besok ini ya, Coach. Oke, sudah. Terima kasih ya. Kasih applause dong buat teman-teman semua yang sudah hadir di sore hari ini.